Perkenalkan, saya Abdul Ma'ruf dari kelas Psikologi Islam E. Saya akan mempresentasikan bab tentang sistem syaraf otak dalam Al-Quran. Sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu berpikir. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran adalah agar makhluknya itu berpikir, karena manusia telah dianugerahi oleh Allah berupa otak untuk berpikir. Dengan cara kerja otak manusia itu ditentukan oleh otak itu sendiri. Lalu bagaimana pengertian sistem saraf otak? Sistem saraf otak yakni otak manusia merupakan sebuah sistem saraf pusat yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia. Otak manusia itu merupakan salah satu bagian yang penting dalam tubuh manusia, terletak di bagian atas dan dilindungi oleh tulang tengkorak dan bisa disebut sebagai pusat kontrol. Berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas gerak yang dilakukan oleh manusia. Seorang tokoh Islam yakni Ibnu Khaldun, beliau berpendapat bahwasanya manusia memiliki kelebihan diberikan oleh Allah, yakni berupa akal. Oleh karenanya manusia mendapatkan otak yang lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Ada banyak tokoh yang berperan dalam penemuan sistem saraf otak. Seperti Fidel Mauleri, beliau merupakan ahli neurologi yang berasal dari Amerika Serikat. Ketika dia melakukan penelitian, ia menemukan beberapa sel saraf yang terdapat di dalam otak. Ia berpendapat bahwa sel darah tidak bisa mengalir ke dalam sel saraf pada otak manusia apabila manusia tidak melakukan gerakan sujud pada saat salat seperti yang dilakukan oleh umat muslim. Adapun bagian otak yakni yang pertama ada otak besar. Otak besar yaitu otak yang berhubungan dengan sistem pendidikan atau pembelajaran. Otak besar ini memiliki fungsi untuk mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kesadaran, kepandaian, dan ingatan. Otak besar juga merupakan sumber dari seluruh gerakan sadar yang sesuai dengan kehendak. Yang kedua ada otak kecil. Otak kecil merupakan bagian yang berada di bagian belakang kepala manusia. Posisi otak kecil ini dekat dengan ujung leher pada bagian atas. Otak kecil ini mengatur berbagai fungsi otomatis yang ada di otak manusia, seperti mengontrol dan menjaga keseimbangan tubuh serta mengkoordinasikan antara otot dan tubuh. Selain itu, otak kecil juga bisa melakukan gerakan yang terjadi secara tiba-tiba atau kita biasa namanya refleks gitu. Misalnya seseorang sedang mengalami gangguan. Jika seseorang mengalami gangguan yang terjadi pada gerak antara otot dan tubuh, maka gerakan otot dan tubuh tidak dapat terkontrol dengan baik karena di bagian otaknya mengalami cedera. Yang ketiga adalah batang otak. Batang otak berada di dalam tulang tengkorak yang terletak di bagian dasar yang terhubung sampai ke saraf tulang belakang. Batang otak ini memiliki fungsi yang dapat mengatur seluruh kehidupan yang berdasar pada manusia, misalnya seperti mengatur nafas seseorang, mengatur pencernaan seseorang, suhu tubuh, dan juga insting manusia.
Selain itu, batang otak dapat kita temukan di hewan, yakni buaya misalnya. Maka dari itu, batang otak juga bisa dikatakan sebagai otak reptil yang berfungsi mengatur perasaan teritorial sebagai insting primitif. Misalnya seekor buaya atau kadal akan bisa tidak nyaman dan terganggu apabila ada orang yang ingin melukai atau mengganggu hewan tersebut. Yang keempat ada sistem limbik. Sistem limbik ini merupakan bagian posisinya berada di tengah otak, menyelimuti batang otak. Bagian ini juga dimiliki oleh hewan mamalia sehingga sering sebagai otak mamalia. Otak juga bisa dibagi secara neuroanatomi. Secara neuroanatomi, otak ini dapat dibagi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Adapun otak kanan, yakni berfungsi sebagai proses berpikir, kemampuan merasakan, berimajinasi, menyukai seni, mendengarkan, dan lain-lain. Adapun otak kiri berfungsi untuk berpikir dengan logika, tata matematika, dan urutan, sering disebut juga dalam pembelajaran logis akademis. Misalnya seperti melakukan kegiatan menghitung dan baca, berpikir dan juga lebih pandai dalam mempelajari ilmu sains. Kemudian yang keempat ada macam-macam kecerdasan. Yang pertama adalah IQ. IQ atau kecerdasan intelektual diperkenalkan oleh Williamson pada 100 tahun lalu. IQ atau intelektual ini memiliki aktivitas berpikir bersifat linear, logis, dan juga sistematis sehingga menghasilkan cara berpikir yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan tujuan yang sudah jelas. Yang kedua adalah EQ. EQ atau kecerdasan emosional pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John Mayer pada tahun 1990. Kecerdasan emosional, yakni suatu kemampuan yang dapat digunakan untuk meroleh pengetahuan emosional dengan wujud memiliki, memahami, serta mengolahnya sehingga dapat berperilaku dengan baik dan benar dengan siapapun dan dimanapun. Yang ketiga adalah SQ. SQ atau kecerdasan spiritual diperkenalkan dan dikembangkan oleh Dana Zohar dan Ian Marshall. Mengapa disebut IQ? Karena spiritualitas merupakan pengetahuan secara umum, yaitu hal-hal yang memiliki sifat batin yang dapat berkaitan atau tidak berkaitan dengan suatu agama atau keyakinan dari seseorang. Spiritualitas yaitu bantuan dan pencapaian tertinggi manusia untuk memberikan arah, nilai, tujuan, dan makna bagi kehidupan manusia itu sendiri. Karena spiritualitas merupakan dasar bagi tumbuhnya harga diri dan moral seorang untuk berhubungan langsung dengan Tuhannya. Kemudian ada penjelasan sistem saraf otak dalam Al-Quran. Dari beberapa penjelasan yang disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa kata yang terdapat dalam Al-Quran tidak menggunakan istilah dalam Al-Quran. Kata-kata tidak hanya menggunakan istilah aqala saja untuk menunjukkan bahwa manusia sudah atau sedang berpikir, akan tapi juga ada kata lainnya terkandung dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya yaitu seperti yang pertama ada nadhara. Terdapat dalam Al-Quran sebanyak 30 ayat atau lebih. Kata nadhara ini memiliki makna merenungkan dan memperhatikan, melihat dan berpikir. Yang kedua ada tatabbara. Kata tatabbara ini memiliki arti memiliki makna merenungkan. Dalam juga ada fakihan yang memiliki arti mengerti dan memahami. Ada tatakkara, mengingat, memperoleh, mendapat pelajaran, memperhatikan, dan juga mempelajari. Kesimpulannya yaitu otak sebuah sistem saraf pusat yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas kehidupan. Sebagai sistem saraf pusat, otak otak mempunyai peran sentral untuk mengatur dan mengendalikan fungsi gerak tubuh. Otak manusia itu satu hal penting dalam tubuh manusia yang terletak di bagian atas tubuh manusia dan dilindungi oleh tulang tengkorak dan bisa disebut sebagai pusat kontrol.
Apabila manusia menakalnya untuk berpikir sehingga sesuai dan dengan penjelasan yang terdapat dalam Quran maupun hadis, maka manusia bisa merasa dekat dengan Allah dan mengantarkan manusia di pencahayaan dan kesenangan di dunia maupun akhirat. Kan tetapi jika manusia melakukan hal yang menuju kemaksiatan, kezaliman, maka manusia tersebut akan mendapatkan kesengsaraan. Setelah manusia mengetahui dalam